Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Juliani, NPM 19110047, ingin mempresentasikan hasil kerja individu saya yang berjudul Perkembangan Dewasa Madya. Batas-batas usia dewasa madya itu dari 30 sampai masa titik 40 tahun. Lalu ada ciri-ciri masa dewasa madya. Masa dewasa madya merupakan periode yang sangat ditakuti semua orang yang sudah tua atau sudah dewasa. Dalam usia ini, usia tua semakin lebih terasa menakutkan. Pria dan wanita semakin mempunyai alasan untuk takut memasuki usia madya. Lalu ada madya merupakan masa transisi. Pada masa transisi ini seperti masa puber dari kanak-kanak ke remaja. Lalu ada masa dewasa. Masa stres merupakan penyesuaian secara radikal terhadap peran atau pola hidup yang berubah-ubah, khususnya bila disertai dengan berbagai perubahan fisik yang selalu cenderung merusak monostasik fisik dan psikologis. Usia madya adalah usia yang berbahaya. Berbahaya ini berasal dari kalangan pria yang melakukan serangan fisik di usia selanjutnya. Usia madya yang merupakan berbahaya dalam beberapa hal juga. Saat ini merupakan suatu masa di mana seseorang mengalami kesusahan fisik sebagai akibat dari terlalu banyak pekerjaan, rasa cemas yang berlebihan, atau kekurangan perhatian kehidupan. Lalu ada usia madya adalah usia canggung, yaitu seperti pada remaja, bukan anak-anak, bukan juga dewasa. Semakin juga pria dan wanita berusia madya, mereka bukan lagi muda, tetapi juga bukan tua. Usia madya adalah masa berprestasi. Di masa ini, dari yang tadinya 0, prestasinya meningkat dan mereka akan mengembangkan terus prestasi mereka. Dan apabila ini berhasil, itu akan membuat mereka bahagia. Di usia madya adalah fase evaluasi. Umumnya manusia mencapai pusat prestasi, maka sangat logis pada umumnya juga masa ini merupakan masa yang pas untuk mengevaluasi prestasi mereka. Terus ada masa evaluasi dengan standar ganda. Masa evaluasi dengan standar ganda ini, satu standar bagi pria dan satu standar bagi wanita. Walaupun perkembangan cenderung mengarah ke persamaan peran di antara pria dan wanita ini, baik di rumah, perusahaan atau industri, profesi maupun dalam kehidupan sosial, namun masih terdapat standar ganda terhadap usia tersebut. Lalu ada madya merupakan masa sepi, ketika kanak-kanak tidak lagi tinggal bersama orang tua. Contohnya, anak yang mulai beranjak dewasa, bekerja di kantor atau ngekos mencari ilmu, kuliah, atau tinggal selainnya di rumah saudara dan jarang sekali di rumah. Usia madya merupakan masa jenuh. Banyak pria dan wanita memasuki masa mengalami kejenuhan, ini pada sekitar usia 40 tahun akhir. Pria merasa jenuh, kegiatan rutinitas sehari-hari dan kehidupan keluarga hanya sedikit memberi hiburan. Lalu ada tugas-tugas perkembangan. Menurut Habigus, tugas-tugas perkembangan seharusnya diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan mereka, yaitu bila prestasi mereka berhasil, mereka akan berbahagia. Tetapi kalau tidak berhasil, mereka akan dicela orang tua dan dicela masyarakat sekitar dan bisa menimbulkan efek bagi prestasi yang akan mendatang. Istilahnya cacat, namanya bisa diingat oleh orang-orang. Lalu ada perkembangan fisik dewasa.
Semakin dewasa, perkembangan fisik pun semakin terjadi di antara kita, anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Dan orang tua yang mengalami perkembangan fisik akan semakin menurun fisiknya terhadap usia dan perkembangan yang dijalani di kehidupan dia. Dan begitu juga orang dewasa akan mengalami perkembangan fisik dari dewasa ke masa yang akan tua, dari anak-anak, dewasa, dan masa tua. Lalu ada kondisi sosial dewasa madya. Tengah biasanya disebut dengan masa parubaya. Masa ini adalah masa dewasa parubaya yang umurnya dari 30 sampai 40 tahun dan menurut Harlock usia 52 tahun berada dalam rentangan masa dewasa madya, yaitu antara 6 sampai 60 tahun. Lalu ada perkembangan karir masa dewasa madya. Kepuasan bekerja. Kepuasan bekerja adalah suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan mereka yang bekerja dengan penghasilan mereka. Menurut Gebrin dan Baron, mendeskripsikan kepuasan bekerja sebagai sikap positif atau negatif yang dilakukan individu terhadap pekerjaannya. Lalu selain itu, Gibson menyatakan kepuasan bekerja sebagai sikap yang memiliki para pekerja tentang pekerjaan mereka. Hal itu merupakan hasil prediksi mereka tentang pekerjaan. Lalu ada kebutuhan dewasa madya. Kebutuhan ini berlangsung dari umur 40 tahun sampai dengan umur 60 tahun. Usia lanjut dalam periode penutupan dalam rentangan hidup seseorang. Masa ini dimulai dari masa 60 tahun sampai mati, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik atau fisiologis yang semakin menurun. Lalu ada karakteristik ideal religius. Religius ini biasanya disebut dengan ketingkatan agama atau komitmen seseorang dalam beragama. Kebanyakan dari tingkat kepengetahuan terhadap agama, sedangkan maksud dengan tingkat komitmen adalah sesuatu yang perlu orang komitmenkan, yang sudah orang komitmenkan. Dia harus mematuhi tentang agama ini, dia harus menjalankan tentang religius beragama dia sendiri. Agama adalah pedoman hidup mereka, dan setiap manusia punya religius dan memiliki agama sendiri-sendiri. Setiap manusia juga punya hak untuk mengikuti agama dia yang dia inginkan. Istilah religius mempunyai makna yang berbeda dengan religi atau agama. Kalau agama menunjukkan kepada aspek formal yang berkaitan dengan aturan-aturan atau kewajiban-kewajiban, sedangkan religius menunjukkan pada aspek religi yang dihayati dengan individu di dalam hati. Religi sekaligus diidentikan dengan keberagamaan. Dalam Islam, religi adalah garis besar cerminan dalam pengalaman akidah, syariah, dan akhlak. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.